Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Ibu Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang hidrolisis garam ya. Kali ini kita akan meneruskan kembali materi tentang hidrolisis, yaitu menghitung pH dari hidrolisis garam itu sendiri ya. Tapi sebelum lanjut ke materi, Ibu ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun materi-materi yang mendukung pembelajaran kalian di channel YouTube Ibu ya. Oke. Hidrolisis garam ya. Dari materi sebelumnya kita tahu garam itu berasal dari 4 macam ya. Yang pertama dari asam kuat dan basa kuat yang nantinya akan bersifat netral. Nah, lalu yang kedua adalah garam dari asam kuat dan basa lemah ya, karena dia kuat. Yang asam kuat maka dia akan bersifat asam ya. Nah, karena dia dari asam kuat maka yang akan terbentuk adalah H+ ya, H+. Rumusnya adalah H+ akar dari KW dibagi KB dikali M. Jadi KW ini dikali M di atas ya, baru dibagi KB. Bukan M-nya yang di bawah ya. Jadi KW ini nilainya adalah berapa? 10 pangkat min 14. Kenapa min 14? Karena pH maksimal adalah 14. Kenapa di sini yang dipakai KB? Ini yang terbentuk adalah H+ karena dia asam kuat. Dan otomatis karena dia dari basa lemah, basa adalah ionisasinya adalah KB ya, maka yang dipakai adalah KB. Nah, penyederhanaan dari rumus, jadi KH ini adalah KW dibagi KB. Jadi kalau dirumuskan, disederhanakan, maka H+ ini adalah sama dengan akar dari KH dikali M ya, karena KW dibagi KB adalah KH, maka KH dikali M. Jadi ini kalau ada soal kalian bisa bisa menggabungkan rumusnya ya. Yang ketiga adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ya, yang nantinya akan bersifat basa. Karena dia basanya kuat, maka yang akan terbentuk adalah OH-. Karena dia asamnya lemah, maka yang akan dipakai adalah Ka ya, karena dia lemah asamnya. Sama, KH-nya adalah KW per Ka. Jadi bisa diartikan OH- adalah sama dengan akar KH dikali M. Dan yang keempat adalah garam dari asam lemah dan juga basa lemah. Ini sama-sama lemah. Jadi tergantung, kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka Ka-nya yang ada di atas. Ya, yang terbentuk adalah H+. Ka-nya lebih kecil, maka Kb-nya lebih besar, maka Kb-nya di atas. Yang akan terbentuk adalah OH-. Kb basa kan, berarti OH yang akan terbentuk. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, peristiwa hidrolisis tidak terjadi pada larutan. Ingat ya, hidrolisis kemarin ada hidrolisis, ada yang tidak terhidrolisis, ada yang hidrolisis parsial, ada yang hidrolisis total. Jadi kalau hidrolisis yang tidak terhidrolisis itu adalah yang berasal dari sama-sama kuat ya. Tidak terhidrolisis itu adalah asam kuat ditambah basa kuat. Kalau hidrolisisnya parsial atau sebagian ya, ini berasal dari asam lemah ditambah basa kuat atau asam kuat ditambah basa lemah. Sementara hidrolisis total ini adalah yang berasal dari sama-sama lemah. Asam lemah ditambah basa lemah. Sekarang CH3COOK. CH3COO dengan K ya. K ini berasal dari KOH ditambah CH3COOH. Nah, di sini adalah basa kuat, di sini asam lemah. Berarti benar ya. Ini kan yang tidak nih, ingat ya yang tidak. Nah, di sini NH4Cl, berarti NH4OH ditambah HCl. HCl, maaf.
asam kuat, di sini basa lemah. Oke, benar. CH3COONH4. CH3COOH ditambah NH4OH sama-sama lemah. Basa lemah ya. Asam lemah. Benar juga. Sekarang yang ini. KOH ditambah dengan H2SO4. Ini basa kuat, ini asam kuat. Berarti tidak ya, jawabannya ini. Sekarang kita buktikan yang D. Ini NH4OH ditambah dengan H2SO4. Ini asam kuat, ini basa lemah. Berarti ini benar juga. Jadi jawabannya adalah D. Untuk yang A itu hidrolisisnya apa? Parsial ya, karena berasal dari basa kuat satunya. Yang B juga berasal dari yang B terhidrolisis parsial juga ya, karena berasal dari asam kuat. Yang C ini sama-sama asam lemah dan basa lemah, jadi hidrolisisnya total. Yang E ini berasal dari asam kuat, maka hidrolisisnya parsial ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan pH larutan CH3COONA 0,1 molar yang memiliki KH sama dengan 10 pangkat min 9. Ingat ya, KH sama dengan 10 pangkat min 9. Nah, di sini kita coba buka lagi. Nah, di sini ya, KH-nya adalah KW per KB. Maka kita bisa mencari CH3COONA. Yang lemah ini apa? CH3COONA. Ini berasal dari CH3COOH ditambah dengan NaOH. Ini adalah basa kuat dan di sini adalah asam lemah. Maka yang akan terbentuk adalah OH- ya, karena dia basa kuat. Maka rumusnya adalah dengan menggunakan KH. Di sini yang diketahui adalah KH, tidak ada KB, tidak ada KA ya. Nah, masuk ke sini. OH ini adalah sama dengan akar dari KW per KA dikali N atau KH dikali N ya. Oke. Berarti KW dikali KA dikali M. Ini bisa juga menjadi akar KH dikali M. Oke, sama dengan KH-nya berapa? 10 pangkat 9 dikali M-nya berapa? M-nya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Artinya adalah 10 pangkat, kalau pangkat berarti dijumlahkan 10. Keluar dari akar dibagi. Oke, tidak perlu. 10 pangkat min 5. 10 dibagi 2 adalah 10 pangkat min 5. Ini POH. 10 pangkat rumusnya adalah min log OH min sama dengan min log 10 pangkat min 5. Artinya POH-nya adalah 5. Maka pH-nya adalah berapa? 14 dikurang 5 adalah 9. Ya, jadi kalau di sini kan kita bisa ambil kesimpulan ya, garamnya akan bersifat, dia mengikuti yang kuat. Apa yang kuat? Garamnya bersifat basa. pH basa adalah di atas 7 ya, berarti benar ya, pH-nya adalah 9. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini, tentukan pH larutan dari NH4NO3 0,1 dengan KB NH3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, sekarang di sini diketahuinya adalah NH4NO3. Ini adalah berasal dari NH4OH ditambah dengan HNO3. HNO3 ini adalah asam kuat, di sini adalah basa lemah. Berarti kalau di sini asam kuat, maka yang akan terbentuk adalah H
plus. Karena dia basa lemah, maka yang akan dipakai adalah Kb ya. Berarti rumusnya adalah Kw dibagi Kb dikali M ya. Jadi tergantung di soal. Nah, kalau di soal yang diketahuinya KH, maka tinggal rumusnya dijadikan akar KH dikali M. Tapi kalau KH-nya tidak diketahui, tapi KB atau KA yang diketahui, maka pakai rumus yang ini. Karena di sini KW-nya kan kita tahu nih, KW adalah 10 pangkat min 14 karena pH maksimal adalah 14 ya. Oke. KW-nya adalah 10 pangkat min 14 dibagi KB 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali M-nya berapa? 0,1 atau 10 pangkat min 1. Oke, di sini berarti berapa nih? 10 pangkat min 15 dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini Ibu akan mempermudah karena di sini ada pembagian 1,8. Jadi setidaknya di sini ada angka 10 ya, karena kalau cuma 1 dibagi 1,8 nanti hasilnya adalah 0 kan, 0, maka di sini minimal harus 10 ya. Kenapa 10? Karena di sini tidak ada angka lagi. Kalau misalkan di sini ada 2 kali 10 pangkat min 15, maka di sini 20 ya. Di sini 10. Berarti di sini 10 pangkat berapa? Ini kan dari min 15, karena di sini nambah 1 nolnya ya, maka berapa tuh? Jadinya adalah min 16 ya, nambah ya. Karena di sini 10-nya 1 nih. 1 dikurang 16 min 15 sama ya. Dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi 10 ini kita bisa bagi dengan 1,8. Kalau tadi tidak kita kasih 10, maka susah pembagiannya. 10 dibagi 1,8 adalah 5,55 ya. Nanti kalian hitung sendiri saja pakai kalkulator. Dikali, ini kan 10 pangkat min 16 karena dibagi, pangkatnya naik menjadi positif ya, min 16 ditambah 5, maka jadinya adalah 5,55 dikali 10 pangkat min 11 atau 55,5 mundur komanya, pangkatnya juga mundur, min 12 ya. Maka kalau diakarkan menjadi 7,45 dikali 10 pangkat min 6. Ya, nanti kalian cari sendiri di kalkulator ya. Jadi boleh kalian langsung kalkulator juga boleh, tapi lebih mudah cara seperti Ibu tadi ya. Nah, ini sudah didapat H plusnya. Bu, panjang banget Bu, mencari H plusnya saja sepanjang ini. Ya, sabar ya. Jadi kalau H plus yang akan dihasilkan adalah pH. Min log dari H plus. H plusnya adalah 7,45 dikali 10 pangkat min 6. Ya, 6-nya turun, 6 min log 7,45. Sampai sini sudah benar jawaban kalian ya. Tapi kalau mau dilanjutkan boleh. Log 7,45 adalah 0,87, maka hasilnya adalah 5,13. pH-nya adalah 5,13. Oke, kita masuk soal yang keempat. Soal yang keempat adalah tentukan pH larutan BaCH3COOH 2 0,1, Ka-nya CH3COOH 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi kurang lebih sama, kalau di sini yang diketahui adalah Ka, yang di sini adalah Kb. Nah, di sini Ibu tadi tidak jelaskan ya. NH4NO3 ini kan kalau di ionisasi ya, reaksi ionisasi dalam air, ingat kalau lupa silahkan buka lagi video sebelumnya ya.
Ini adalah terionisasi menjadi NH4+ dan NO3- ya. Karena di sini plus, di sini min, sama-sama 1, maka di sini tidak perlu lagi dikali valensi. Ya. Nah, soal yang keempat ini adalah BaCH3COOH2. Ya, ini terbentuk dari apa? BA positifnya di belakang kurung ya, BA2+ ditambah CH3COO. Salah berarti ini nak ya rumusnya. BaCH3COO2. Ini CH3COO-nya adalah min. Nah, di sini karena ada 2 plus dan di sini ada 1 min, jumlahnya kan harus 0 nih. Berarti di sini kita tambahkan 2. Jadi 2 plus ditambah min 2, maka hasilnya adalah 0 kan. Nah, di sini yang diketahui kan 0,1 molar ya. Di sini valensinya 1. Yang tidak ditulis kan 1. Di sini juga 1 tidak ditulis. Maka di sini juga 0,1. Karena di sini 1 ini 0,1, maka di sini ada 2 kan? 2 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,2 molar. Rumusnya sama. Karena di sini berasal dari apa nih yang kuat? Ba ya. Ba-nya adalah BaOH2 kali ditambah CH3COOH. Ini kan basa kuat. Ini asam lemah ya. Maka rumusnya yang akan didapat adalah kuat ya, basa. Maka OH min akar KW dibagi Ka dikali M. Kenapa Ka? Karena di sini asamnya lemah. Kalau lemah maka pasti dia punya tetapan ionisasi ya. Di sini tinggal dikali 10 pangkat min 14 dibagi dengan Ka-nya berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan M-nya berapa? M-nya yang dipakai adalah yang lemah. CH3COO min, berarti 0,2. Maka hasilnya adalah sama seperti tadi ya. 2 kali 10 pangkat min 1 ya dari sini. Dikali juga dengan 10 pangkat min 14. Nih, 14. 1 ini dari sini, 2 ini dari sini, dibagi dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, 2 dibagi 1,8 sudah dapat ya. 1,11 dikali dengan 10 pangkatnya nih, min 1 dikurang 14. Ini min 5 naik ke atas jadi positif, jadi plus 5. Jadinya adalah akar 1,11 kali 10 pangkat min 1 dikurang 14 min 15, min 15 tambah 5, min 10. Sama dengan akar dari 1,11 adalah 1,05 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 2. Karena keluar dari akar maka jadinya min 5. Ini OH minnya ya. Sekarang karena OH min maka yang didapat adalah POH min log OH min log 1,05 dikali 10 pangkat min 5 ya, sama dengan 10 pangkat min 5, 5-nya turun, dikurang dengan log berapa sisanya? Log 1,05. Ya, ini boleh jawabannya. Mau diteruskan juga boleh. Log 1,5 adalah 0,02. Terlalu kecil ya. Jadi hasilnya adalah 4,98. Ini yang ditanya pH. Ya, pH-nya adalah 14 dikurang, boleh. 14 dikurang 5 min log 1,05. Berarti sama dengan 14 kurang 5, 9. Min ketemu min positif, log 1,05. Atau 9 ditambah 0,02.
ya. Maka hasilnya adalah 9,02. Inilah hasilnya. Oke. Dari keempat soal ini, apakah ada yang masih kurang jelas? Kalau kurang jelas, silahkan tanyakan di komen ya. Atau bagi yang punya nomor WA Ibu, boleh silahkan langsung WA Ibu ya. Oke. Mungkin sampai sini saja Ibu jelaskan tentang penghitungan pH hidrolisis garam ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, kalau kalian belum paham tentang materi ini, boleh kalian komen di kolom komentar ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya juga agar tidak ketinggalan informasi-informasi dan materi-materi tentang pelajaran kimia ya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.